Kita akan bersama-sama buka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun akan saatnya. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari ayat ini, dan tema kita pada hari ini adalah berjaga-jagalah. Ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia memberi perumpamaan kepada murid-muridnya tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka bersama-sama menyongsong mempelai. Dan 5 gadis yang bijaksana, mereka membawa buli-buli yang berisi minyak, yang menjadi cadangan minyak mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu malam, namun mereka tetap berjaga-jaga. 5 gadis yang bijaksana ini adalah gambaran orang Kristen yang hidupnya tetap siap siaga, siap sedia, dan selalu berjaga-jaga, karena tidak pernah tahu kapan Tuhan itu datang, jam berapa, hari apa. Namun yang pastinya, sebelum Tuhan datang di dalam kehidupan kita, kita sudah siap dan kita sedang berjaga-jaga. Dan ini menjadi gambaran bahwa orang Kristen yang sejati, yang hidupnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang hidupnya benar-benar berserah kepada Tuhan. Jadi 5 gadis yang bijaksana, mereka menjadi gambaran orang-orang yang serius dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu 5 gadis yang bodoh, mereka menganggap remeh perkataan, sehingga mereka tidak membawa buli-buli yang berisi minyak. Seolah-olah mereka tahu kapan mempelai itu datang. Dan 5 gadis yang bodoh ini menjadi gambaran bahwa orang Kristen yang hidupnya tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak benar-benar belajar firman Tuhan, sehingga tidak pernah berjaga-jaga. Dia tidak pernah siap sedia, sehingga dikatakan bahwa 5 gadis yang bodoh ini, ketika pada waktu malam minyak mereka habis dan mereka harus mencari di tempat lain, dan waktu mereka sedang mencari, mereka ternyata terlambat sehingga pintu tertutup, sehingga mempelai itu mengatakan bahwa dia tidak mengenal gadis-gadis itu. Betapa menyedihkan sekali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika setiap minggu kita hadir di gereja, melayani Tuhan. Namun ketika Tuhan datang kedua kali, kita tidak dikenal oleh Tuhan. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu? Namun Tuhan katakan bahwa aku tidak mengenal kamu, hai kamu yang membuat kejahatan. Betapa menyedihkan sekali kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berjaga-jaga, namun ketika kita melakukan satu kesalahan kecil saja, itu sudah membuat kita tidak masuk dalam kerajaan sorga. Pada saat ini mari kita menyadari kehidupan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah saya perbuat untuk Tuhan selama hidup saya? Tuhan ingin kehidupan kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapannya. Jangan sampai kita menyesal. Mungkin selama ini kita belum benar-benar berserah kepada Tuhan, namun pada hari ini kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini.
dan kita mau Tuhan hadir dalam hidup kita, di dalam hati kita semua. Tuhan akan datang kedua kalinya, dan tidak satu ayat dalam Alkitab yang mencatat kapan Tuhan itu akan datang. Namun yang pastinya Tuhan akan datang ke dalam dunia ini untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, dan kita akan hidup bahagia dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, kita yang tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, sehingga tema pada hari ini adalah berjaga-jagalah. Pada saat ini kita akan belajar, dan kita akan masuk dalam satu pertanyaan. Apa yang kita persiapkan dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Apa yang kita persiapkan dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar dari 3 poin yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Atau apa yang harus kita kerjakan ketika Tuhan Yesus belum datang pada saat ini. Lalu waktu kita menunggu, sambil kita menunggu, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita siapkan untuk menanti kedatangan Tuhan? Kita tetap percaya Tuhan akan menjemput orang-orang yang memiliki cadangan minyak, atau orang-orang yang tetap bercahaya. Karena orang-orang yang bercahaya, yang dapat dilihat oleh Tuhan, artinya bahwa dia berjaga-jaga. Tapi orang yang padam pelitanya, Tuhan tidak dapat melihat, sehingga dia tetap tinggal dalam dunia dan mengalami kebinasaan. Pada saat ini kita akan membaca dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sambil kita menantikan Tuhan dalam hidup ini, kita harus tetap bercahaya. Tetap bercahaya ini artinya kita mampu menjadi terang, kita mampu menjadi berkat, mampu menjadi garam bagi dunia ini. Dunia ini sedang mengalami masa-masa yang sangat sukar dan sangat-sangat buruk. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam dunia yang gelap, namun kita tetap bercahaya, supaya orang dapat melihat kita semua sebagai anak-anak Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang hidupnya dalam hidup yang jujur, hidup yang bercahaya, sehingga orang lain dapat memuliakan nama Tuhan. Orang lain dapat mengenal pribadi Yesus Kristus melalui pribadi kita. Kita dapat memperkenalkan Tuhan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya, melalui perbuatan kita, tingkah laku kita. Jangan sampai orang lain mengatakan bahwa dia sering sembahyang, katanya dia anak Tuhan, dia sering berdoa, sering melayani Tuhan, tetapi dia tidak memiliki kasih. Bukankah itu terbalik? Ketika kita yang hidup di dalam Tuhan, namun kita dikatakan kita tidak memiliki kasih. Tapi yang orang lain akan kagum kepada kita semua, ketika kita sebagai anak Tuhan, kita sungguh-sungguh berbicara dengan jujur, hidup dalam kehidupan yang penuh kasih, baik hati, murah hati, rendah hati, maka orang lain akan berkata, tidak sia-sia orang itu datang ke gereja, melayani Tuhan, dan selalu berdoa. Melalui hal-hal perbuatan tingkah laku kita setiap hari, maka kita dapat dikenal Tuhan siapa yang kita sembah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sambil kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya,
kita tetap bercahaya, supaya kita tetap bisa diangkat bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan menikmati hidup yang bahagia. Kita bersyukur karena kita dapat mengenal Tuhan Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur dan kita sedang menanti kedatangannya, dan jangan lupa kita tetap bercahaya. Artinya kita selalu siaga, mempersiapkan diri kita dengan baik, memiliki cadangan minyak, sehingga kita tidak pernah padam, karena kita sungguh-sungguh ingin menantikan Tuhan. Kita sedang berjaga-jaga, menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita mampu menjadi terang bagi dunia ini. Hati yang rindu. Kita tahu bahwa Maria dan Marta, mereka tidak pernah tahu kapan Tuhan datang ke rumah mereka. Namun ketika Tuhan datang, Maria begitu sangat rindu sekali, sehingga dia sampai lupa untuk masak di dapur. Tetapi dia duduk di kaki Tuhan, karena dia memiliki hati yang rindu. Jadi untuk menunggu atau menanti Tuhan Yesus datang kedua kali, yang pertama kita harus memiliki hati yang rindu. Pertemuan dalam sebuah persahabatan akan menjadi pertemuan yang sangat indah karena saling merindukan. Sehingga dalam suatu pertemuan itu pasti menjadi pertemuan yang sangat asik sekali, yang sangat indah sekali, yang sangat menyenangkan sekali, karena saling merindukan. Kita bisa bayangkan kalau kita rindu sama seseorang, tetapi orang itu tidak rindu dengan kita, maka pertemuan itu menjadi pertemuan yang tidak nyaman dan sangat-sangat tidak enak sekali. Tetapi kita bisa merasakan ketika kita pergi dalam beberapa hari dan kita sedang merindukan anak kita, dan mereka juga sedang merindukan kita, sehingga dalam satu pertemuan kita bisa berjumpa dan kita bisa saling peluk. Itu semua karena apa? Karena memiliki hati yang penuh dengan kerinduan, hati yang benar-benar membuka untuk kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Dan ketika suami istri juga mungkin berpisah beberapa minggu, pasti saling merindukan. Dalam satu pertemuan menjadi pertemuan yang sangat indah dan sangat menyenangkan. Kita dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar, yang tidak ada tandingannya dalam dunia ini. Sehingga kita selalu menantikan Tuhan dengan hati yang rindu. Kita bisa bayangkan ketika Tuhan datang dan kita bisa melihat Tuhan dalam awan-awan. Betapa menyenangkan sekali, betapa bahagianya kita ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan yang selama ini kita nantikan, yang selama ini kita rindukan, dan kita dapat bertemu dengan Tuhan. Tetapi orang yang tidak pernah merindukan Tuhan, orang yang tidak memiliki hati yang rindu, mereka akan sedih sekali ketika Tuhan Yesus datang. Namun kita yang selalu merindukan Tuhan datang, dan kita sedang menanti kedatangannya karena kita rindu dengan Tuhan, maka kita akan merasakan sangat bahagia sekali. Bahagia, kesenangan yang belum pernah kita dapatkan dalam dunia ini. Dan kita bisa temukan ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan di akhir zaman. Ini kita bisa bayangkan betapa sangat menyenangkan sekali pertemuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Jadi untuk menanti kedatangan Tuhan, untuk menunggu kedatangan Tuhan, kita harus memiliki hati yang rindu kepada Tuhan Yesus. Yang selanjutnya adalah iman. Tuhan datang ke dalam dunia, dia ingin melihat seberapa percaya kita sama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang, dia akan melihat adakah iman di bumi ini. Jadi yang membuat kita dapat datang kepada Tuhan, yang membuat kita dapat bersama-sama dengan Tuhan ke dalam kerajaan sorga, karena iman kita, karena percaya kita. Orang tidak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan
beberapa kali di dalam khotbah saya selalu mengutip suatu ayat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Tuhan akan datang ke dalam dunia, Dia akan melihat iman kita. Kita yang memiliki iman itu yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan melihat kita semua. Seberapa besar iman kita, seberapa sungguh-sungguh iman kita kepada Tuhan. Maka kita yang memiliki iman, kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam awan-awan kemuliaan. Dan kita masuk dalam kerajaan sorga. Hal ini sangat indah sekali. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga.